Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Ibu Novi di channel YouTube SDK 1 Fransiskus. Video pembelajaran hari ini tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tematik terpadu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 sekolah dasar. Sebelumnya, mari kita siapkan buku paket. Kita buka halaman 78. Siapkan pula buku dan alat tulis kalian. Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Subtema 2, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia sangat penting perannya bagi tubuh. Karena itu, kita perlu menjaga kesehatannya. Sebab organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan atau penyakit. Berikut beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu jantung koroner, stroke, hipertensi, hipotensi, dan varises. Mari kita akan membahas satu persatu gangguan pada organ peredaran darah manusia ini. Jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Jadi, jika terlalu banyak lemak dan zat kapur yang menumpuk dalam tubuh kita akan menyumbat jantung kita. Gejala-gejala penyakit ini yaitu tubuh mengeluarkan keringat dingin, sakit kepala, dada terasa nyeri, mual, dan sesak nafas. Stroke. Stroke disebabkan pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan anggota badan. Bisa seluruh badan menjadi lumpuh atau separuh anggota badan mengalami kelumpuhan. Gejala penyakit ini yaitu salah satu sisi wajah terlihat menurun, ucapan tidak jelas, mual dan muntah, penurunan kesadaran, sulit menelan, dan masih ada beberapa gejala lainnya. Gangguan organ peredaran darah manusia berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam
pembuluh arteri mengalami peningkatan. Hipertensi disebut juga darah tinggi. Tekanan darahnya di atas 120/80 mmHg. Tekanan darah manusia normalnya adalah 120/80. Di atas tekanan darah normal tadi, maka kita mengalami penyakit hipertensi atau gangguan peredaran darah. Gejala penyakit ini antara lain mimisan, sakit kepala, mati rasa pada bagian tubuh tertentu, dan pandangan buram. Gangguan pada organ peredaran darah manusia berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi yaitu kondisi ketika tekanan darah arteri mengalami penurunan. Hipotensi kebalikan dari hipertensi, disebut juga darah rendah. Tekanannya hingga lebih rendah, di bawah 120 atau 80, yaitu 90/60 mmHg. Bagaimana gejalanya? Gejala penyakit ini jantung berdebar kencang atau tidak teratur, sakit kepala yang parah, lemas, dan mual. Paling parah dapat menyebabkan juga pingsan sebab pusing yang terlalu berlebihan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia berikutnya adalah varises. Varises disebabkan gangguan aliran darah pada pembuluh vena. Salah satu penyebabnya misalnya sebelum olahraga tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu salah satu contoh yang dapat menyebabkan varises. Varises ditandai oleh benjolan keunguan pada kulit manusia. Bagaimana gejalanya? Gejalanya adalah timbulnya benjolan pada kulit yang berwarna ungu, terasa panas dan perih, serta pegal-pegal di tubuh kita. Gangguan pada organ peredaran darah manusia berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan darah sulit membeku. Gejala penyakit ini, tubuh mudah mengalami memar, sendi-sendi membengkak dan terasa sakit, darah sulit membeku, dan masih banyak contoh atau gejala penyakit yang terjadi pada penderita hemofilia. Gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat dicegah dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Catatan tambahan: jika sering mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, seseorang dapat terserang penyakit darah tinggi. Penyakit kekurangan sel darah merah
dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Bisa juga mengonsumsi makanan bayam dan daging. Anemia adalah kekurangan sel darah merah pada tubuh. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan oleh produksi sel darah putih yang berlebihan. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Seseorang yang sering mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak memiliki potensi terserang penyakit koroner jika tidak diimbangi dengan makan sayur dan olahraga secara teratur. Jenis pembuluh darah yang mengalami penyumbatan pada penderita jantung koroner adalah arteri. Hipertensi terjadi karena penyempitan pada pembuluh arteri yang menyebabkan aliran darah terhambat. Talasemia adalah penyakit keturunan di mana darah tidak cukup memproduksi hemoglobin. Di layar ditampilkan jantung pada manusia, aorta, atrium kiri, katup bicuspidalis's, bilik kiri, bilik kanan, katup tricuspidalis's, dan atrium kanan. Beberapa bagian dari jantung ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai katup bicuspidalis's. Katup bicuspidalis's adalah katup AV kiri yang ditemukan di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Di antara atrium kiri dan bilik kiri ada katup bicuspidalis's. Sedangkan di antara atrium kanan atau ventrikel kanan ada katup tricuspidalis's. Fungsi katup bicuspidalis's adalah menjaga aliran darah dari serambi kiri ke bilik kiri agar tetap searah. Begitu juga dengan fungsi katup tricuspidalis's adalah menjaga aliran darah dari serambi kanan ke bilik kanan sama agar tetap searah. Bila katup bicuspidalis's mengalami kerusakan, maka aliran darah pada jantung akan terganggu dan bisa mengalir berlawanan arah. Anak-anak yang terkasih, baru saja kita belajar video pembelajaran mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selalu semangat untuk belajar, rajin membaca buku, dan rajin membantu orang tua. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.
dan